Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2026, saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Being Over Doing. Kita harus menjadi terlebih dahulu sebelum bergerak bertindak melakukannya. Ya, yang akan saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kita konsentrasikan antara ayat 1 sampai 5. Kita doa. Tuhan, terima kasih. Ini kebenaran firman-Mu terpampang di hadapan mata kami. Bantu kami untuk mencernakannya, mengerti, dan melakukan secara aktif, dan kami diperdekakan. Kami menerima firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-15. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan untuk kita sekalian. Akulah pokok anggur yang benar. Circle atau lingkarkan perkataan benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah pendahuluan. Saya akan berbicara tentang the great disconnect of 2026. The great disconnect, keterputusan besar yang terjadi pada tahun 2026 ini. Apa sih tentang itu yang ingin saya bicarakan? So fasten your seat belt, listen carefully. Kita pada saat ini berada pada musim semi tahun 2026, kita sedang menjalani masa yang kelak. Mungkin akan disebut oleh para sejarawan sebagai era kebisingan total. Era of total noise. Kita lebih terhubung dibandingkan generasi manapun dalam sejarah umat manusia. Pergelangan tangan kita bergetar karena notifikasi jam yang kita pakai. Kacamata kita menampakkan data digital yang melapisi dunia fisik. Dan budaya hustle, budaya buru-buru, budaya kerja keras tanpa henti. You give your body no rest. Nggak ada istirahat nih. Yang bermula kapan? 1 dekade yang lalu. Kini telah bermutasi menjadi tuntutan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. So 24/7, non-stop. Demi mencapai hyperproductivity. Untuk mencapai itu, orang bersaing. Nggak peduli lagi. Padahal Allah menciptakan 7 hari, hari ke-7 beristirahat. Manusia diciptakan pada hari ke-6, memasuki hari istirahat pada hari ke-7. Manusia diciptakan untuk masuk di dalam peristirahatan. Tapi manusia mengubah konsep ini dengan memberikan kerja keras kepada dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesehatan fisik maupun kesehatan emosional. Terjadi perubahan ini, pergeseran ini.
Kita terobsesi untuk terus melakukan sesuatu. Kita mengukur nilai diri kita berdasarkan metrik pencapaian. Ini banyak saya jumpai akhir-akhir ini. Orang mengukur nilai dirinya atau nilai diri mereka berdasarkan metrik pencapaian. Jumlah pengikut pada sosial media, dampak yang diciptakan, serta hasil kerja kita. Terpaut seakan-akan itulah harga diri kita. Namun, disinilah letak ironinya itu sendiri. Dalam upaya kita yang penuh kegelisahan untuk terus menghasilkan sesuatu, kita justru menjadi kelelahan secara emosional dan juga secara rohani. Kering, hampa. Kita ibarat sebuah ponsel pintar kelas atas yang sangat canggih dengan layar yang retak dan baterai yang tidak lagi mampu menyimpan daya. Tampak canggih di luar, sekilas dilihat orang baik, namun sekarat di dalamnya. Terengah-engah. Kita berlari terus bukan hanya secara fisik mengejar sesuatu untuk mendapatkan setitik sekedar validation, pengakuan. Seakan-akan tanda like yang dihasilkan, seakan-akan jumlah pengikut yang juga bisa dibeli, merupakan nilai diri kita itu sendiri. Kehampaan itu merasuki jiwa manusia itu sendiri. Manusia tidak peduli lagi terhadap apa yang disebut sebagai Tuhan itu. Padahal dia satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan karena dialah air kehidupan itu sendiri. Orang tidak mementingkan itu. Dengar khotbah bisa sambil melakukan pekerjaan yang lain. Memasak. Dengarkan khotbah sambil mengerjakan komputer atau menyetir. Ini sebuah degradasi, penurunan penilaian manusia terhadap Tuhan itu sendiri. Hari ini Injil Yohanes menawarkan kepada kita sebuah diagnosis yang radikal atau sangat radikal dan bersifat kontra budaya. Itu budayanya tadi yang saya sebutkan tadi. Melaju terus, non-stop, namun hampa. Coba kita berhenti sebentar dan mengisi kekosongan kita itu dengan air hidup ini. Duduk diam. Yesus tidak memberikan kepada kita daftar hal yang harus dilakukan. Ia tidak memberikan kepada kita to-do list untuk mengatasi stres kita. Sebaliknya, Yesus memberikan kepada kita daftar yang harus kita jalani, to be list, not to-do list, to be list. Ia mengundang kita untuk menyelami rahasia kehidupan yang senantiasa tinggal di dalamnya seperti carang melekat kepada pokok itu. Henti sejenak. Kita berikan yang terbaik itu kepada Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan yang kita sembah itu betul-betul Tuhan, yang bukan hanya kita akui dengan mulut, tapi kita percaya secara dalam, di dalam hati kita itu sendiri, maka ibadah itu akan berubah. Ibadah itu bukan hanya sekedar ibadah hadir di gereja, kemarin saya menuliskan tentang ini, bukan hanya sekedar mengangkat tangan melantunkan puji-pujian, bukan hanya sekedar mata kita bergerak ke kiri dan ke kanan pada waktu kita membaca Alkitab, tapi hati kita melekat kepada segala sesuatu yang kita kerjakan itu. Saya menuliskan tentang kisah Brother Lawrence, seorang pelayan awam, bekerja di dapur, tapi tidak pernah berhenti dalam arti yang dikatakan Alkitab untuk berdoa di tengah-tengah kesibukannya. Dan dia mengatakan kesibukan dan bunyi hiruk pikuk orang di dapur dan suara bunyi panci tidak menghentikan kehadiran Tuhan di sana.
Coba baca lagi renungan-renungan yang saya kirimkan itu. Metaforanya apa di dalam hal ini? Saya ingin memberikan sebuah metafora tentang pokok anggur dan fata morgana digital. Fata morgana digital dan pokok anggur. Oke. Yesus memulai dengan sebuah pernyataan identitas yang mendalam. Perhatikan perkataan yang saya gunakan. Memulai dengan sebuah pernyataan identitas yang mendalam. Tadi saya menceritakan identitas itu seakan-akan berapa jumlah pengikut kita, berapa metrik pencapaian kita. Tapi Yesus di dalam hal ini ingin mengatakan sesuatu yang lain tentang identitas yang jauh lebih dalam daripada apa yang dinilai oleh dunia itu sendiri. Dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Ingat tadi saya katakan lingkari perkataan benar. Akulah pokok anggur yang benar. Di dunia kuno, pokok anggur merupakan lambang bangsa Israel. Namun Yesus menambahkan sebuah perkataan, bukan hanya sekedar pokok anggur, tapi pokok anggur yang benar, sebuah perkataan yang sangat krusial. Benar. Dialah pokok anggur yang benar. Artinya apa? Hal ini menyiratkan adanya pokok-pokok anggur yang palsu. Karena itu dia buat perbedaan. Aku pokok anggur yang benar, dengan menyiratkan, menunjuk kepada dirinya. Aku ini loh, kata Yesus, pokok anggur yang benar. Bukan yang palsu. Sistem-sistem yang menjanjikan kehidupan, nutrisi, dan identitas, namun pada akhirnya justru membuat kita menjadi layu. Akulah roti kehidupan, makanan kita. Akulah air kehidupan, sumber yang dapat quench our thirst, yang dapat menghilangkan dahaga kita. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan satu-satu yang dapat kita tempuh untuk dapat meraih kehidupan itu. Berbeda dengan apa yang ditawarkan dunia. Hidup adalah kalau metrik kamu begini. Sesuatu konsep yang berbeda, namun dunia ini tidak dapat memberikan sesuatu apapun pada saat orang tersebut berhenti bernapas. Ini wajib kita pikirkan. Pada tahun 2026, kita dihadapkan pada banyak pokok anggur layu. Kita mencoba mencangkokkan diri kita pada pokok anggur kesuksesan karier kita. Berharap darinya kita akan memperoleh sari kehidupan yang memberikan makna kepada diri kita. Marilyn Monroe berkata, dengan uang yang begitu banyak dia sanggup membeli apa, namun dia tidak pernah puas. Hampa di dalam hatinya, nggak pernah terpuaskan. Banyak cerita-cerita yang saya tampilkan di sana, perbedaan antara orang yang menjauhkan diri, mematahkan ranting ini daripada melekat kepada pokok anggur, mengalami kematian. Orang yang akhirnya melihat bahwa dia tidak dapat memisahkan dirinya daripada pokok anggur yang benar ini, keluar sebagai pemenang dan hidup. Dr. Viktor Frankl salah satunya. Yang berhasil keluar daripada siksaan Nazi. Dia menjadi orang yang sangat penting di dunia ini dalam membantu orang-orang mengalami tekanan jiwa. Dia seorang psikiater. Kita mencangkokkan diri pada pokok anggur validasi sosial. Berharap tanda suka, like, akan memberikan nutrisi berupa rasa diterima dan memiliki. Aku di like lo. Apakah orang memencet tanda like tersebut sungguh-sungguh menyukai Anda? Itu pertanyaan yang harus Anda selidiki. Itu kan sebuah permainan. Dan Anda merasa suka terhadap hal itu. Aku diterima. Berikutnya, kita bahkan mencangkokkan diri kita pada pokok anggur kinerja religius. Berpikir bahwa jika kita melakukan cukup banyak hal bagi Tuhan, kita akhirnya menjadi bersih. Belajar dari Yudas Iskariot.
3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan. Melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Ikut serta dalam memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Waktu Yesus memperbanyak 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ikut melihat Yesus berjalan di atas air dan menyaksikan Petrus sejenak berjalan sebelum tenggelam dan ditolong oleh Yesus. Melihat Yesus membangkitkan Lazarus dan banyak mujizat yang lain. Dia melihat secara fisik, saya ulang, secara fisik, dia sangat dekat kepada Yesus, 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Makan bersama Yesus, tidur bareng bersama dengan Yesus dalam satu ruangan. Berjalan bersama Yesus menempuh debu tanah yang begitu banyaknya. Bertemu dengan banyak orang. And yet, hatinya begitu jauh daripada Yesus itu. Secara jarak dia dekat. Karena itu saya katakan tadi, Anda bisa dekat banget dengan gedung gereja tinggal di sebelah itu. Ikut di dalam pelayanan kebaktian gereja 3 kali seminggu. Tapi hati Anda jauh banget daripada apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu untuk mendekat kepada Allah itu. Mendekatlah kepadaku, pekerjaan aktif, mendekatlah, perintah. Maka aku akan mendekat kepadamu. Itu tergantung kepada manusia itu sendiri. Bagaimana kita berusaha memperbaiki kehidupan ini di dalam kehidupan itu. Itu pribadi lepas pribadi, nggak borongan. Namun Yesus menatap jiwa-jiwa kita yang kelelahan itu, dan ia berfirman, berhentilah mencoba menyerap kehidupan dari hal-hal yang sudah mati. Akulah sumbernya. Itu ibarat mencangkokkan diri pada pokok anggur yang palsu. Lihat bunga plastik, dari jauh kelihatannya indah, sampai kita berada di dekatnya. Wow, nggak ada kehidupan di sana. Saya suka melihat kebun, menatap kebun, melihat pohon-pohonan, melihat bunga-bunganya, bunga sakura, melihat saya tanam jagung mulai tumbuh besar. Suka saya melihatnya proses pertumbuhan ini sendiri dan membuat saya bertanya kepada diri sendiri. Seberapa jauhkah pertumbuhan saya sejak saya mengenal Kristus itu sendiri? Firman yang merupakan pupuk ini dan merupakan cermin untuk mengoreksi seberapa jauh Alkitab itu berfungsi di dalam kehidupan saya itu. Ini sebuah refleksi yang harus kita ingatkan diri kita. Saya setiap hari kalau berdoa, saya lihat kaca yang besar. Tuhan ingatkan aku selalu untuk mengerti bahwa cerminnya aku lihat setiap hari ini merupakan lambang daripada firman-Mu, di mana aku dapat bercermin dan melihat kesalahanku, kelemahanku, agar aku dapat memperbaiki diri. Kalau orang melihat di depan kaca ada kotoran di depan di wajahnya, tapi dia berlalu, kotoran itu tidak akan bersih sendiri. Kita perlu melakukan sesuatu. Dan saya ingin mengatakan, Yesus itu sumbernya. Untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kita, kita perlu dekat kepada sumber itu. Melekat kepada pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Sekarang mari kita lihat delusi ini. The doing versus being delusion. Delusi melakukan versus menjadi. Salah tafsir. Pergumulan utama bagi orang percaya di zaman modern adalah keyakinan mereka bahwa produktivitas adalah sama dengan kedekatan. Kita berpikir bahwa karena kita sibuk melayani Tuhan, kita produktif, maka kita pasti dekat dengan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, perhatikan Yudas Iskariot. Apakah produktivitas yang dicapai dengan pelayanan ini berarti dekat dengan Tuhan itu? Secara fisik mungkin, tapi tidak secara batinnya. Hatinya jauh Yudas ini. Ini adalah sebuah persepsi yang salah dengan menyimpulkan bahwa produktivitas itu adalah sama dengan kedekatan. Contoh, saya sudah katakan, saya ulang sekali lagi, lihat kehidupan Yudas Iskariot. Dia melayani Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun saat Yesus
Memulai pelayanannya usia 30-an tahun. Dekat secara jarak, namun hatinya sangat jauh dari Tuhan Yesus. Hatinya tidak terhubung dengan Tuhan Yesus. Secara emosional pun dia tidak terhubung dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Berapa banyak orang tua yang juga tidak terhubung dengan anak-anak mereka. Pikiran orang tua selama aku membesarkan, memberikan sekolah, memberikan makan, sudah dewasa, selesai. Tidak seperti itu. Saya pribadi banyak penyesalannya. Andai kata 30 tahun yang lalu saya tahu apa yang saya tahu hari ini, di depan anak kami akan berbeda. Banyak penyesalan di dalam hati saya, jujur. Perhatikan juga daun pohon yang sibuk melambai-lambai tertiup angin. Dan ini belum tentu sedang menyerap lebih banyak sari kehidupan. Belum tentu seperti itu. Dan itu hanya memiliki satu tugas. Apa tugasnya? Agar tetap terhubung dengan pokoknya. Dan itu tidak perlu bersusah payah untuk menumbuhkan buah anggur. Nggak perlu. Kerjanya hanya cukup menjaga tetap terhubung. Pada waktu angin ribut, jangan sampai patah dan terpisah daripada pokok anggur itu. Kita tidak akan pernah melewati kebun anggur dan mendengar dandanya mendengus kelelahan. Karena mencoba memeras keluar seikat buah anggur. Enggak pernah. Buah itu hanyalah hasil. Saya ulang, buah itu hanyalah hasil limpahan alami yang tidak terelakkan dari sari kehidupan yang mengalir di dalamnya. Jika kita melekat kepada Yesus, pokok anggur yang benar itu melekat, kita akan berbuah. Rahasia itu adalah jika kita memelihara kedalaman kehidupan rohani kita, Tuhan akan memelihara keluasan pelayanan kita sehingga kita dapat menghasilkan buah yang tetap. Jika kita berfokus pada aspek menjadi, saya ulang, jika kita berfokus pada aspek menjadi, being, siapa diri kita di hadapannya, menjadi siapa diri kita di hadapan Yesus, maka aspek melakukan apa yang kita kerjakan, pelayanan kita akan terus terurus, maksudnya akan terurus dengan sendirinya karena kita melekat kepada sang pokok anggur tersebut. If you focus on the being, the doing will take care of itself. I repeat, if you focus on the being, the doing will take care of itself. Nah, pekerjaan internal itu akan seperti apa? Bapak Ibu, saudara sekalian, Roh Kudus itu dilambangkan sebagai cairan tumbuhan atau getah. Sap, SAP dalam bahasa Inggrisnya. It's a sap. Bagaimana hal ini sebenarnya bekerja dalam kimia internal kita ini? Dalam metafora ini, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka Roh Kudus adalah getahnya, cairannya, sapnya. Roh itu adalah aliran air kehidupan ilahi yang tak kasat mata terjadi di dalam pohon itu, di dalam tubuh kita ini, di dalam roh kita ini, dan bersifat intern yang mengalir dari akar hingga ke ranting-ranting cabang-cabang yang paling kecil sekalipun tanpa kita sadari. Ini terjadi dengan sendirinya. Saat kita melekat kepada pokok anggur ini, Roh Kudus itu pun mengalir dengan sendirinya. Seringkali ada suara yang berbisik kepada kita waktu hati kita gundah, ada petunjuk iman, petunjuk firman di sana. Atau jika hati kita sedang goncang memikirkan sesuatu yang off, Roh Kudus ini yang mengalir mengingat kita down. Ada remnya di sana. Regulasi emosional dan Roh Kudus itu seperti apa?
salah satu, saya katakan salah satu sumber stres terbesar di tahun 2026 adalah disregulasi emosional. Kita tidak terhubung secara emosional. Kita terus-menerus terpicu oleh berita, oleh lini masa, tampilan feed atau deretan unggahan terbaru media sosial kita, maupun oleh tuntutan keluarga kita, lingkungan tempat kita bekerja, kantor, dan sebagainya. Kita merasa rapuh, kita merasa tertekan, jiwa kita berontak, dan apa yang terjadi pada ranting yang rapuh ketika angin bertiup kencang, ranting itu akan patah. Kita akan terlepas daripada pokoknya. Itu yang saya katakan tadi. Tugas ranting itu adalah tetap melekat kepada pohon agar tetap dapat menghasilkan buah. Kita harus tetap melekat kepada Kristus dan attach secara emosional. Sehingga kita dapat merasakan apa yang Kristus rasakan itu. Karena Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Karena kita memiliki pikiran Kristus, kita pun memiliki perasaannya. Karena perasaan itu diatur oleh pikiran. Namun ketika aliran Roh Kudus mengalir di dalam diri kita melalui disiplin untuk tinggal tetap di dalamnya, sesuatu yang supranatural terjadi pada iklim internal kita. Satu, Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang berasal dari pokok anggur. Aliran air hidup yang mengalir dari pokok anggur Yesus, Roh Kudus ini mengalir di dalam kehidupan kita, Dia Raja Damai, memberikan damai itu kepada kita. Ketika kita terhubung dengan Sang Sumber kepada pokok anggur yang benar ini, kedamaian batin kita tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal di sekeliling kita. Tidak bergantung pada keadaan eksternal di sekeliling kita. Yang kedua, Roh Kudus memberikan ketangguhan emosional. The Spirit provides emotional resilience. Hasilnya adalah buah roh. Tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Bukan sekedar daftar kebajikan. Itu adalah deskripsi mengenai apa? Sebuah deskripsi mengenai sistem saraf yang terregulasi dengan baik. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera adalah tanda-tanda bahwa Roh Kudus dalam hal ini dilambangkan sebagai getah atau cairan pohon mengalir sebagaimana mestinya sehingga kita melihat adanya buah. Kita senang. Kita akan harvest. Pohon menghasilkan buah secara alamiah. Kita memetik buah tersebut. Kita melekat kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ini, kita melekat kepada Tuhan Yesus sebagai carang. Kita menghasilkan buah roh yang dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Mereka ikut memetik buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus melalui kehidupan kita. Jika kita senantiasa damai seperti Brother Lawrence ini, banyak orang datang pergi ke tempat monastery itu bukan untuk mencicipi sup atau makanan yang dimasak yang disediakan oleh Brother Lawrence, tapi untuk sekedar duduk di dalam dapur untuk mendapat cicipan segelintir daripada rasa damai yang keluar daripada tubuh Brother Lawrence ini. Petrus berjalan, Paulus berjalan. Bayangan mereka pun dapat menyembuhkan orang sakit. Ketika kita meluangkan waktu di hadirat Allah, meluangkan waktu itu artinya memilih waktu, mengambil waktu itu dengan sengaja mempersiapkan waktu tersebut untuk tujuan bersama-sama dalam hadirat Allah. Yang lalu saya bertanya, mana lebih baik? Orang bertemu dengan kita, bercakap-cakap dengan kita, karena ia sengaja meluangkan waktu, atau dia bercakap-cakap pada kita pada saat yang sesempatnya. Berbeda kan? Ketika kita meluangkan waktu di hadirat Allah, kita mementingkan Allah itu bukan untuk sekadar mendapatkan pesan atau firman, kita secara emosional juga terhubung dengan Dia. Mendapatkan pesan langsung dari Dia.
Bukan pula sekedar untuk memenuhi pekerjaan rutin, melainkan semata-mata kita sengaja meluangkan waktu untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Roh Kudus mulai meregulasi hati kita. Di sana dia berbicara. Ia menenangkan respons fight or flight, lawan atau lari ini yang dipicu oleh dunia. Lalu menggantikannya dengan respons tinggal tetap dan beristirahat yang berasal dari kerajaan Allah. Karena dia hadir. Solusinya apa? Dari apa yang kita baca tadi, kalau kita lihat, solusinya adalah disiplin untuk tetap tinggal. The discipline of abiding. Tetap melekat. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa tetap tinggal di dunia yang dirancang untuk mengalihkan perhatian kita. Sejak bangun ada aja yang mengalihkan perhatian kita. Yesus memberikan solusinya kepada kita dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau, ini kondisi, jikalau itu pilihan. Perkataan jikalau itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, itu pilihan kamu. Dan firmanku tinggal di dalam kamu, artinya bukan sekedar baca, tapi memilih agar kita resapi dan tinggal. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak jarang orang berkata, Tuhan, kalau Engkau berkata, jika aku tinggal dalam Engkau dan firman-Mu tinggal juga di dalam diriku, apa saja yang aku minta, aku akan dapatkan. Mana Tuhan? Mana? Duit nggak kunjung datang. Lihat ya, cara berdoanya itu misinterpretasi. Tetap tinggal bukan hanya sekedar perasaan. Itu adalah sebuah posisi. Itu merupakan disiplin rohani untuk tetap berada di tempatnya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terhubung. Itu perkataan Alkitab. Artinya, untuk senantiasa melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Dia berada di surga, pelayannya akan berada di surga. Nggak mungkin di neraka. Yang berada di neraka itu adalah pelayan setan. Di sana tuannya berada. Proses pemangkasan itu penting. Rasa sakit dari solusi itu. Solusinya tadi untuk tetap melekat kepada Tuhan. Nah, Yesus berkata bahwa Bapa adalah penggarap kebun anggur yang melakukan pemangkasan. Dia trim. Dalam budaya kita membenci kata kurang. Kita nggak suka. Kita suka tambah perkataan lebih. Kita menginginkan lebih. Kita tidak menginginkan kurang. Jujur aja. Namun sang penggarap kebun anggur tahu bahwa kurang itu justru lebih baik. Dalam arti apa ini kurang itu justru lebih baik? Dengarkan baik-baik ya. Jangan buru-buru mengerti. Kok bilangnya kurang lebih baik ya? Maka dengerin sampai akhir. Jadi tahu apa yang akan saya sampaikan. Apa yang akan Roh Kudus sampaikan kepada kita sekalian. Itu perkataan yang tepat. Pemangkasan adalah tindakan menyingkirkan hal-hal yang baik agar Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bisa mendapatkan yang terbaik. Lepaskan yang baik, bisa mendapatkan yang terbaik. Tuhan, dengarkan ini, Tuhan mungkin sedang memangkas jadwal Anda yang terlalu padat. Saya beri senyum. Lingkaran pergaulan Anda juga dipangkas. Atau bahkan ambisi-ambisi Anda di tahun 2026 dipangkas. Waktu scrolling mungkin juga dipangkas. Supaya jiwa Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak lagi menjadi terlalu terbebani hingga gagal menghasilkan buah. Dipangkas. Kurang itu baik. Agar sesuatu yang terbaik bersama dengan Tuhan ini dapat terjadi. Firman kita gunakan sebagai jangkar. Tetap tinggal berarti membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kamu secara berlimpah. Di era video berdurasi
Singkat ini 15 detik, that's it, what I can handle. Perkataan orang Badak. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perenungan mendalam yang berkepanjangan. Orang nggak mau dengar khotbah panjang. Orang nggak mau mendengar renungan yang panjang. Saya dikritik berkali-kali. Tulisannya terlalu banyak. Bisa nggak beberapa kata aja? Bisa. Tapi kamu harus merenungkan lebih dalam. Kalau itu dikerjakan, kok ini singkat banget, saya tidak mengerti. Ditulis panjang salah, ditulis singkat salah. Itulah kehidupan saya sehari-hari. Saya harus senyum. Kita tidak sekadar membaca Alkitab demi menyelesaikan sebuah rencana bacaan dan checkmark, dicentang. Kita membacanya agar firman-firman yang kita baca tersebut menjadi atau merupakan bagian dari dialog batin kita. Jadi waktu membaca Alkitab itu kita berdialog. Saya kadang setiap malam kita baca Amsal bersama-sama. Saya dan Celina. Amsal ada 31 pasal. Setiap malam kita baca satu pasal sesuai dengan tanggal. Dari waktu ke waktu saya kata, ya ini benar nih. Berdialog dengan ayat itu karena itu menyentuh. Baca sendiri pun betul. Kok baru tahu sekarang ya? Kadang-kadang saya bicara seperti itu ke diri saya. Kok dulu nggak kelihatan ini ya? Gimana ngumpetnya ini? Kok sekarang mendadak? Nah kalau berhenti cuma sampai di sana dan sesudah kamu mengerti, what? Dirubah, nggak dirubah, apa? Dilakukan, nggak dilakukan, apa? Ya, berdialog untuk mendapatkan perubahan. Yang berikutnya, ada kuasa dari tempat rahasia. Solusi bagi hiruk pikuk digital di tahun 2026 adalah keheningan yang disengaja di dalam tempat rahasia. Kita harus belajar mematikan umpan global feed, agar dapat mendengar suara yang lembut dan kecil. Kembali saya ingatkan cerita tentang Brother Lawrence ini di tengah keributan di dalam dapur yang dikelolanya menjelang makan malam, di mana para pastor harus makan, dia mempersiapkan semuanya ini. Bunyi panci, memasak ini dan itu, mempersiapkan. Di tengah kesibukan, dia berkata, Tuhan, jangan sampai engkau terpisah dari diriku. Terpisah itulah keheningan yang tidak dapat dia handle. Tuhan, aku mau potong-potong bawang ini untukmu ya Tuhan. Dia berbicara singkat seperti itu. Tuhan, aku ingin mempersiapkan makanan ini untukmu ya Tuhan. Tuhan, aku mau cuci panci yang besar ini Tuhan. Sehingga dia menjaga dialog batinnya ini dengan Tuhan itu sendiri, seakan-akan Tuhan itu hadir langsung di samping dia. Waktu dia sedang memasak, waktu dia sedang mencuci sayur, waktu dia sedang memotong bawang, dan sebagainya. Bisakah kita berkomunikasi seperti itu? Ini yang dimaksudkan dengan prayer without ceasing. Berdoa tanpa henti. Saya menyelidiki tentangnya cukup lama. Brother Lawrence ini menunjukkan itu kepada saya. Contoh teladan saya ceritakan ini lebih lengkap di sini. Brother Lawrence dan praktek kehadiran ilahi, kehadiran Tuhan, untuk memahami kehidupan yang senantiasa tinggal di dalam Kristus. Kita menengok kepada seorang pria yang hidup berabad-abad yang lalu di masa lampau, namun berhasil menguasai rahasia menjadi being sebelum bertindak atau doing. Dia adalah Brother Lawrence. Brother Lawrence ini adalah seorang pelayan Tuhan awam pada abad ke-17 di sebuah biara Karmelit di Paris, di Prancis. Ia bukanlah pengkhotbah yang ternama, ia bukanlah seorang thought leader, bukan seorang pemimpin pemikiran, bukan. Ia hanyalah seorang juru masak. Ia menghabiskan hari-harinya di dapur yang panas,
bising, dan penuh lemak, kotor, mencuci panci dan wajan bagi ratusan biarawan yang ada di dalam biara tersebut. Kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saya nggak tahu pasti akan berkata, aku tak mungkin bisa menjadi pribadi yang rohani di dalam dapur. Kan terganggu, ribut. Ingat tadi metafora saya kebisingan dunia di tahun 2026 dengan segala macam kesibukan digital dan sebagainya itu, dan kita melihat diri kita berdasarkan numerik pencapaian. Ini kita berkata nggak mungkin aku bisa menjadi seorang rohani di dapur yang bising, berisik, repot, stres. Aku butuh puncak gunung. Nah, tentang ini berkali-kali saya membicarakan ini. Perubahan Yesus di gunung. Di mana hadir di sana Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus berkata, aku mendirikan 3 kemah. Satu untukmu Tuhan, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Diam aja puncak gunung, jangan turun ke bawah. Enak bersama engkau. Tapi Yesus katakan, nah, yuk turun gunung. Karena di sana banyak orang yang memerlukan aku. Jangan hanya kita mau diam di puncaknya, karena di bawah ini banyak pekerjaan. Kita juga harus turun dari sana. Dan jika ada orang yang berkata demikian, aku hanya di puncak. Saat engkau meleset sedikit terjatuh, enggak tahu bagaimana cara deal dengan ini. Pengalaman puncak gunung ini berlaku untuk mempersiapkan diri kita saat kita berada di bawah. Agar kita mengerti dengan kuasa yang kita nikmati selama berada di sana, di puncak, kita dapat mengaplikasikannya di bawah. Aku butuh kapel yang sunyi, dapur yang ribut, bukan kapel yang sunyi. Namun Brother Lawrence ini menemukan rahasia itu. Brother Lawrence, menyadari sesadar-sadarnya bahwa ini perkataan kata kunci. Dengarkan ini. Yang berkata seperti ini. Jika Tuhan itu maha hadir, maka aku tidak perlu meninggalkan dapur untuk menemukannya. Benar dong ya? Jika Tuhan itu maha hadir, aku nggak perlu pergi ke kapel, nggak perlu ke tempat lain. Aku dapat menemukan Tuhan itu di tempat di mana aku berada, di dapur. Brother Lawrence mengembangkan apa yang disebut sebagai praktek kehadiran Allah. Dia mempraktekkan kehadiran Allah ini. Kan Allah hadir di mana-mana. Juga hadir saat aku memasak. Dia mempraktekkan ini. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan satu momen pun berlalu tanpa adanya percakapan batin dengan Roh Kudus ini. Nggak akan. Ketika ia mengambil spatula, alat ngongseng-ngongseng itu, ia melakukannya dengan kasih Allah. Tuhan, aku akan mulai oseng-oseng ini dengan spatula ini. Ketika ia merasa tertekan oleh kesibukan saat jam makan malam tiba untuk menyiapkan makan malam untuk ratusan biarawan, ia akan mengarahkan hatinya ke dalam dirinya dan berkata, Tuhan, aku ini milik-Mu loh. Mengalirlah melalui diriku saat aku memasak ini sehingga dapat memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Ingat, mengapa demikian? Yesus mengatakan barang siapa memberikan secangkir air dingin saja kepada salah satu orang yang kurang beruntung ini, dia memberikan itu kepadaku. Jadi waktu dia mempersiapkan makanan ini, dia bukan mempersiapkan untuk para biarawan tersebut, dia mempersiapkan untuk Tuhan itu. Itu yang terbaik. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perlakukanlah firman Tuhan itu penuh dengan respect. Saya sering mengucapkan ini. Perlakukan firman itu dengan respect. Jangan mendengarkan firman Tuhan waktu Anda sedang melakukan bisnis di belakang. Sedang Anda menyetir. Sedang Anda melakukan sesuatu yang lain. Anda tidak sedang meluangkan waktu dengan sengaja untuk mendengarkan firman Tuhan. Yet Anda mau Tuhan itu meluangkan waktunya untuk Anda. Hormati firman itu dan tempatkan firman itu yang adalah Allah itu sendiri di atas segala-galanya. Respect. Penting. Nah, saya kalau mengatakan ini menjadi sangat tidak populer dan dibenci orang. It doesn't matter. Saya harus mengatakan apa yang seharusnya saya katakan. Hasilnya,
Brother Lawrence menjadi salah satu pria yang paling penuh kedamaian dan memiliki kestabilan emosi yang luar biasa di Prancis saat itu. Orang-orang mulai berdatangan dari seluruh penjuru Eropa, bukan untuk mencicipi supnya atau makanannya, melainkan untuk duduk di dapur yang bising tersebut dan sekedar berada di dekat Brother Lawrence untuk mendapatkan rasa damai yang memancar keluar dari dirinya. Luar biasa kan ini? Di tengah kebisingan dapur, hektiknya, orang dapat damai ini. Seperti bayang-bayang Petrus yang berjalan ini tadi, menyembuhkan orang. Dia asik dingtang-dingtung di dapur, tapi damainya mengalir. Luar biasa. Ia tidak melakukan suatu pelayanan yang megah dengan 10.000, 20.000 orang yang hadir. Dia tidak melayani di gereja mega church dengan kehadiran 15.000, 20.000, 30.000 orang. Tidak. Ia menjadi sebuah ranting yang terhubung begitu erat dengan pokok anggur tersebut, sehingga buah yang dihasilkannya, rasa damai ini, damai sejahtera ini, itu buah roh, menjadi sesuatu yang begitu memikat bagi setiap orang yang berada di sekelilingnya. Kita mengatakan waktu pokok anggur berbuah, kita menikmati buah anggur itu. Waktu pohon apel berbuah, kita harvest, kita memetik buah apel, kita menikmatinya. Waktu pohon avocado berbuah, kita menikmatinya. Apa saja. Waktu kita menghasilkan buah damai ini, orang lain di sekitar kita pun dapat menikmatinya. Jangan sampai egois. Aku benci orang itu, maka aku tidak memberikan. Berhenti kamu berbuah. Buah itu dikeluarkan untuk dinikmati semua orang. Bukan orang tertentu. Termasuk musuh. Yang dapat membawa kepada pertobatan itu. Kerelaan hati. Ia membuktikan bahwa Anda tidak memerlukan sebuah biara untuk dapat senantiasa tinggal di dalam Kristus. Anda hanya membutuhkan sebuah hati yang rela dan pengertian bahwa Allah hadir di mana-mana. Ini perkataan yang penting. Saya di dalam pelayanan konseling sering kali bertanya kepada orang yang suka dosa yang tersembunyi. Apakah kamu melakukan itu di hadapan anak kamu? Yang benar aja, pastor, saya masih waras kok. Apakah kamu melakukan di depan mertua kamu? Pastor, saya ini waras. Apakah kamu melakukan di hadapan istri kamu? Pastor, sekali lagi, saya ini manusia waras, saya tidak melakukan itu. Tapi kok kamu berani melakukan di hadapan Tuhan yang Maha Hadir? Apakah itu kewarasan yang kamu definisikan? Saya konfront di dalam pelayanan konseling. Hasilnya terserah dia bertobat atau tidak, itu pilihan. Brother Lawrence menjalankan doa tanpa henti, prayer without ceasing, seperti yang disarankan Alkitab. Ia tidak menggunakan doa-doa formal yang terstruktur saja saat ia bekerja. Sebaliknya, Brother Lawrence senantiasa menjalin dialog batin yang tidak pernah terputus. Ia berbicara kepada Tuhan seakan-akan seolah-olah Tuhan itu berada tepat di sampingnya, di dapur, di mana ia berdiri, di mana dia mencuci panci-panci, di mana dia sedang memasak, di mana ia memotong bawang. Ia berhenti memandang pekerjaan sebagai pengalih perhatian dari doa. Dia tidak memandang pekerjaan itu, ini pekerjaan ini mengalihkan aku nggak bisa konsentrasi terhadap doa. Dia tidak memandang seperti itu. Dan mulai memandang setiap pekerjaan kesibukan ini sebagai wujud dari doa itu sendiri. Jika ia sedang mengupas sayuran, buahan, ia cukup mempersembahkan tindakan spesifik ini sebagai ungkapan rasa kasihnya. Tuhan, aku mau peel apel ini ya. Tuhan, aku mau potong, cuci sayur ini, kemudian aku potong-potong persiapan untuk masak sebentar sore jam 5 ya Tuhan. Manis kan? Ini kan berdoa terus, terhubung terus. Damai ini selalu ada pada dia. Tuhan kan Maha Hadir, jadi ada di sana. Ia percaya bahwa Tuhan tidak melihat besarnya tugas, tetapi pada kasih yang dengannya tugas itu dilakukan. Dia melakukan dengan kejujuran dan kasih.
Ia terkenal mengatakan bahwa ia akan mengaduk omelet. Berapapun kecil omelet itu yang dipesan di wajan demi kasih Tuhan. Sementara tangannya sibuk bekerja, tangannya tidak berhenti sibuk bekerja, menggosok panci-panci, mengangkat, mengaduk. Jiwanya terfokus pada keberadaan Tuhan. Tetap dalam keadaan kasih dan kehadiran terwujud dalam cara dia memasak dengan kasih itu sendiri. Ia menyebut hal ini sebagai kehadiran virtual. Kita kalau ke dokter kadang-kadang khususnya dimulai pada saat COVID, ada pertemuan virtual melalui Zoom dan sebagainya. Ini dia melihat kehadiran virtual, tidak terlihat tapi ada. Allah hadir di sampingnya. Gimana pikiran tetap terikat pada rasa damai dan bahkan saat tubuh aktif karena dia sumber damai. Brother Lawrence sangat lembut pada dirinya sendiri dalam lingkungan yang penuh tekanan, stres seperti dapur yang sibuk, mudah untuk merasa frustrasi atau kehilangan kesabaran, apalagi saat menjelang sore dan malam di mana dia mempersiapkan makanan tepat saat. Jika ia mendapati dirinya stres atau melupakan kesadaran, lupa, dia tidak terlalu sadar karena terbawa suasana yang hektik. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia bawa itu kembali ke alam sadarnya. Dia naikkan awareness-nya, vigilance-nya. Ia hanya mengakui kesalahan, akui terlebih dahulu. Tuhan, aku salah. Akui ini akan melumpuhkan kekuatan daripada untuk mengulangi kesalahan itu. Ya, ia hanya mengakui kesalahannya dan melabel aku salah Tuhan, aku berdosa. Aku tidak akan pernah melakukan hal lain jika engkau membiarkan aku sendiri. Kalau aku sendiri aku nggak mau masak lagi deh. Dan segera kembali melanjutkan percakapannya dengan Tuhan saat ia memasak. Ada dokter gigi yang menyanyi sambil ia melayani pasien. Saya bersenandung waktu saya merawat pasien. Dan seringkali ditanya, saya berbahasa Indonesia, ditanya terjemahannya bisa panjang untuk meninjau. Saya sempat dipanggil, kamu mau merubah iman orang? Oh enggak. Saya tanya begini, apakah saya salah kalau saya menjawab pertanyaan? Saya nyanyi bahasa Indonesia, dia bertanya. Ya saya nggak salah dong kalau menjawab, kalau dia bertanya. Kamu tricky katanya. Kan manusia diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada caranya bagi kita. Ia memandang kesalahannya sendiri sebagai bukti kebutuhannya akan kasih karunia. Ini penting. Kesalahanku ini aku butuh kasih karunia Tuhan, ampuni aku. Bantu aku setelah engkau ampuni untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu dengan melekatkan diriku pada kasih karunia. Pokoknya, yang sebenarnya membawanya lebih dekat pada keadaan berdoa daripada menjauhkannya melalui pekerjaannya. Enggak, pekerjaan itu mendekatkannya kepada doa itu sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, praktek yang dilakukan Brother Lawrence ini seperti musik latar, seperti background music, ya, musik latar. Di movie kan kita lihat dalam musik latar itu yang mempengaruhi suasana. Tegang enggaknya movie itu kan. Ini ada musik latar, background musik di dalam sebuah ruangan. Ketika kita sedang fokus pada suatu tugas, kita mungkin secara tidak sadar mendengarkan dalam tanda petik setiap nada musik. Kadang secara tidak sadar kita ikut bersenandung. Tetapi musik tersebut tetap membentuk suasana ruangan. Jika musik berhenti, kita akan langsung menyadari keheningan tersebut. Tersadar kita, kok sunyi ya? Mana musiknya? Oh berhenti, mari putar lagi. Ya, Brother Lawrence selalu menjaga musik kehadiran Allah tetap terdengar. Dengan perkataan lain, ia tetap menjaga kehadiran Tuhan dengan tetap berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Hadir ini. Kalau Tuhan itu Maha Hadir, kita ngapain Tuhan itu? Itu kan terserah kepada kita. Akankah kita bercakap-cakap dengan dia? Tuhan mumpung ada di sini nih. Bukan Tuhan mumpung ada di sini. Tuhan selalu ada di sana. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Mau kita apakan Tuhan itu kan tergantung kita.
Dia menjaga kehadiran Tuhan ini. Dengan perkataan lain, dia tetap menjaga kehadiran Tuhan dengan tetap berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Hadir itu. Artinya kita tidak cuekin Tuhan. Kita tidak, bahasa kerennya, kita tidak kacangin Tuhan. Enggak. Hal ini mengubah apa? Dari mengubah dapur dari tempat kerja keras menjadi tempat suci. Got it? Bisa lihat? Mengubah dapur dari tempat kerja keras kalau kita ngomel terus, beratnya panci, beratnya memasak, panasnya udara, menjadi tempat suci karena dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Hadir. Ia mengklaim bahwa ia lebih bersatu dengan Tuhan selama kesibukan dan hiruk pikuk dapur, pekerjaannya di dapur, daripada ketika ia berada dalam retret keagamaan yang formal. Sunyi, sepi, dia rindu mendengarkan suara bisingnya dapur tersebut. Mungkin dia akan cari dapur waktu dia berada di retret itu. Nggak tahu juga saya. Nggak ditulis. Apakah gagasan, saya tanya ya, ini jawab sendiri masing-masing. Apakah gagasan tentang percakapan terus-menerus, berdoa berkesinambungan, berdoa tanpa henti, prayer without ceasing, terasa bagi Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih seperti beban tambahan dalam kegiatan sehari-hari yang kita jalani. Atau Anda merasa seperti sesuatu yang sebenarnya dapat meringankan beban mental dari tugas-tugas rutin kita sehari-hari. Yang mana? Anda jawab masing-masing. Nah, kesimpulan saya apa dari pembahasan firman Tuhan pagi hari ini? Dari usaha menuju aliran. Saat kita mengakhiri pembahasan firman Tuhan pagi hari ini di LA, firman Tuhan hari ini, khususnya perhatikan ayat 8 dari Yohanes 15 ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa itu? Yaitu, jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dia tidak mungkin berbuah banyak kalau tidak diprun. Kita nggak gunting yang layu-layu yang busuk-busuk. Dan tidak mungkin berbuah kalau dia terpisah daripada pokok anggur yang benar. Jadi kalau dia berbuah banyak, artinya Bapak itu tahu dia terus melekat kepada pokok anggur yang benar. Kan itu menghasilkan buah rohani ini. Dunia sedang mencari, tanda petik, banyak buah. Dunia ya. Namun dunia berusaha menghasilkan buah-buah ini melalui usaha-usaha yang sifatnya artifisial, palsu. Mereka menghasilkan buah anggur palsu pada ranting-ranting yang mati, palsu. Lalu bertanya-tanya mengapa hal itu tidak memuaskan jiwa. Sebagus-bagusnya pohon hiasan palsu yang kita pajang di rumah tidak memberikan kepuasan karena palsu. Dari jauh bagus kelihatannya, apalagi kalau mirip dengan asli. Bagus ya, asli ya itu. Disamperin, diraba, ya palsu, nggak asli. Kamu Kristen ya, dideketin, ya palsu, nggak melekat. Roh Kudus mengingatkan kita akan semuanya ini. Panggilan pada hari ini, pada tanggal 3 Mei tahun 2026 adalah ini. Hentikan kesibukan yang berlebihan, tadi pruning, potong jadwal ini dan itu, potong dan ini, agar kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Hentikan segala aktivitas yang hiruk pikuk yang tidak berarti. Kembalilah pada hakikat keberadaan yang sejati. Roh Kudus mengundang kita semua hari ini untuk mengalami sebuah transfusi aliran air kehidupan, dan dia berfirman, biarkan aku yang menangani segala tekanan dari luar. Fokuslah engkau, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hubungan batinnya antara engkau dan aku. Biarkan damai sejahteraku menata hatimu, mengalir dalam hatimu. Biarkan firmanku menjadi sauh bagi pikiranmu yang berat. Jika hari ini Anda merasa rapuh, jika Anda merasa bagaikan ranting yang hampir patah di bawah beban tahun 2026 yang baru kita jalani 4 bulan ini memasuki bulan yang kelima, sang pengurus kebun anggur, Bapak Surgawi, hadir di sini.
Dia hadir bukan untuk menghakimi minimnya buah yang kita hasilkan. Dia hadir untuk mencangkokkan kita lebih dalam lagi ke dalam pokok anggur itu sendiri agar kita akan mendapatkan buah that will remain yang menetap. Ingatkan diri kita, bukan ranting, saya ulang, bukan ranting yang menopang pokok anggur, melainkan pokok anggurlah yang menopang ranting itu. Anda tidak perlu memikul Yesus, justru Yesuslah yang memikul Anda. Amin. Bapa, kami terima kasih kepada Engkau. Hamba mau telah berhenti berbicara, tapi Engkau berbicara kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hati kita sekalian selebar-lebarnya. Dan angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, naik tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak cucumu. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh, dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dengan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai dari Los Angeles. Saya ucapkan shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.